kirimkan ke media seringkali adalah baik menurut kita, namun tidak punya nilai berita. Boleh jadi tidak ada nilai berita untuk si media, melainkan untuk kepentingan kita. Nah, di sini peran yang sangat baik dibutuhkan dari humas untuk dapat menjembatani agar apa yang sampai ke publik itu adalah melalui media adalah sesuatu yang memang berita yang baik bagi publik, yang memiliki impact dalam kehidupan mereka sehari-hari, namun juga memberikan menjadikan reputasi kita baik di mata publik. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai perusahaan, namun juga berdampak bagi orang banyak, itu baru bisa biasanya masuk ke dalam media. Kalau hanya sekedar bagus buat kita, misalnya untuk seremoni-seremoni, kita merilis, misalnya melaunching suatu katakanlah teh pucuk mungkin ya, kita rilis, kita melaunching teh pucuk tawar gitu ya, nggak ada rasa. Barangkali sudah terlalu banyak yang ada di publik. Orang nggak melihat ada sesuatu yang unik dari benda ini. Jadi medianya pun mungkin harus mencari-cari apa nilai lebih dari teh pucuk ini untuk bisa mereka tulis di dalam beritanya. Karena itu si humas yang harus lebih dulu punya ketajaman intuisi untuk melihat mana yang paling memiliki nilai berita. Nilai berita udah saya sampaikan kepada kalian semua pada saat kita membahas di mata kuliah penulisan naskah humas ya. Jadi dia harus ada impact, kemudian barangkali waktu launching itu ada prominent ya, tokoh yang terkenal, ternama gitu ya, atau dia memiliki kaitan yang dekat dengan publik, barangkali jangan-jangan tanaman tehnya ditanam di daerah Depok misalnya, buat kita tuh tentu sesuatu yang penting, dan seterusnya. Nah, selain dari itu, ada hal penting yang sangat kita butuhkan peran dari media relations ini, yaitu bagaimana jika terjadi krisis di perusahaan kita. Sejauh mana kita bisa bekerja sama dan mengharapkan bantuan dari si media untuk memberitakan asal yang sejauh yang tersampaikan ke publik itu benar-benar memang yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi jangan sampai ada suatu kasus ternyata yang mereka beritakan adalah sesuatu yang dalam tanda petik malah menyerang ke perusahaan kita. Jadi mereka tidak mendapatkan kesempatan mewawancarai pihak manajemen di perusahaan kita, tidak mendapatkan informasi melalui rilis dari perusahaan kita, tidak mendapatkan misalnya kesempatan untuk dapat bertemu dengan kita sebagai PR officer atau pihak public relation dari perusahaan, sehingga yang mereka tulis adalah sesuatu yang istilahnya mengais-ngais dari apa yang ada barangkali dari sosial media, ada rumor yang ditulis orang, dia punya sumber berita yang itu, dia nggak punya sumber berita dan tidak punya koneksi ke kita, maka berita yang mereka tulis itu bisa jadi sesuatu yang minor, yang miring. Nah, karena itu kalau terjadi krisis, biasanya disitulah kita lebih dulu kalau bisa memegang media, sehingga media akan menulis dari perspektif yang sedapat mungkin seperti yang kita harapkan. Tetapi bukan kita menyetir media, namun kita mensuplai, memberikan materi untuk mereka tulis sebaik-baiknya. Kesimpulan ada tetap di tangan si media. Tapi kalian bayangkan jika sesuatu terjadi di perusahaan kalian, tapi kalian tidak muncul, maka mereka akan menuliskan sesuai dengan apa yang mereka temukan di lapangan dengan cara yang dari pihak-pihak atau sumber-sumber berita yang bukan dari tangan pertama dari kita. Nah, ada beberapa contoh di dunia bagaimana PR ada yang salah memanfaatkan atau tidak menggunakan media ini sebagai mediator kepada publik, sehingga image-nya atau reputasinya dia juga bisa rusak di mata halayak. Tetapi ada yang dengan cepat dapat memanfaatkan situasi untuk bisa menjadi sebuah jembatan ke publik agar publik memahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ini kalian bisa lihat gambar yang saya berikan di sini. Ini apakah gambar Kolonel Sanders dengan teks di bawahnya itu real seperti ini kalau yang kalian ketahui sejauh ini? Enggak, Mbak. KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau baca ini kan, ini sejenis, kalau kita baca semacam umpatan ya.
umpatan kalau di Amerika orang kadang-kadang kesel atau apa, dia menyebut kata-kata yang kurang pantas seperti ini. Ada yang pernah tahu cerita tentang hal ini, apa yang terjadi pada saat itu di Amerika? Atau sudah pernah mendengar cerita tentang krisis ini muncul di Amerika? Ada yang sudah tahu kasus ini? Boleh share ke saya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Apakah ada yang tahu bagaimana kasus Kentucky Fried Chicken ini sehingga dari penanganan krisisnya diketahui bahwa ternyata mereka bisa mentwist sesuatu yang krisis, membuatnya menjadi lebih lumer ke masyarakat dan orang bisa menerima kenapa ini terjadi. Ada yang tahu? Kurang tahu. Kurang tahu ya, baik. Sepengetahuan kalian, apa perbedaan antara McDonald, AW, KFC atau juga Burger King yang seperti itu? Apa bedanya antara Burger King, McD, dan Kentucky Fried Chicken menurut kalian? Main dish-nya, Mbak, kayak KFC itu lebih main ke ayam gitu kan, Mbak, produknya. Kalau McD ke breakfast, makanan breakfast. Dan tentunya pastinya branding dan logo pasti beda. Branding, logo beda, oke. Dulu sebetulnya McDonald itu ditulisnya MAC, Donald. Yang ini ditulisnya Kentucky Fried Chicken. Kemudian menjadi MCD, ya kan, McDonald. Kemudian KFC. Jadi kalian nggak perlu menyebut Kentucky Fried Chicken gitu ya. Oke, di dalam hal itu kamu benar. Mirip juga yang terjadi dengan di Indonesia sebetulnya ini ya, fenomena ini. Dulu kita tahu Hoka Bento, sekarang dia membuat menjadi Hok Ben, ya. Bakmi Gajah Mada, kemudian dia bikin jadi bakmi GM, ya. Jadi ada fenomena seperti itu, dia yang tadinya panjang dipersingkat. Nah sekarang bisnis inti dari McD atau Burger King tentu adalah burger. Ya, mereka tadinya tidak menjual ayam seperti yang hari ini kalian lihat. Boro-boro jual ayam, menjual yang lain-lainnya juga tidak di McD ya. Mereka nggak pakai nasi, tapi kemudian di Indonesia mereka jual ada nasi dengan ayam begitu ya, varian yang mereka tawarkan. Tetapi sebetulnya intinya di McD adalah mereka berjualan burger. Sedangkan di Kentucky mereka berjualan ayam goreng Kentucky, ya, yang sebetulnya originalnya bukan ayam yang crispy. Jadi kalau kalian ke McD kan suka ditanya mau yang original atau yang crispy gitu ya. Nah yang originalnya adalah yang bukan crispy itu yang aslinya, dengan ramuan-ramuan yang ditemukan oleh si Colonel Sanders di usia dia yang sudah cukup umur ya. Dia bisnis ini mencapai puncaknya ketika dia sudah berumur lebih dari 60 tahun sepengetahuan saya. Jadi bagi mereka yang mau berusaha tidak ada kata untuk putus, mau usianya berapapun, kalau berusaha yang namanya puncak atau pencapaian tertinggi bisa terjadi di usia seperti Colonel Sanders ini. Nah pada suatu saat di sini kalau kalian baca a chicken restaurant without any chicken, it's not ideal. Dia tidak ideal dong, dia menyebut Kentucky Fried Chicken. Pada suatu waktu di daerah tertentu di Amerika, dia tidak bisa menjual ayam goreng, tidak bisa menjual ayam yang menjadi primadona di restoran KFC ini karena adanya keterlambatan dari supplier yang seharusnya mengirimkan bahan mentah, mengirimkan ayam mentah ya untuk diolah. Nah, di sini terjadi masalah, ya. Loh, kamu kan katanya fried chicken, tapi nggak jualan chicken, melainkan berjualan kentang akhirnya, karena punya stoknya adalah kentang, tidak ada ayam pada saat itu. Lalu muncul tulisan-tulisan di sosial media yang komplain, ada apa nih, kenapa seperti ini, oh kacau banget ya, dia menjual ayam, tapi kok nggak ada ayam, malah adanya jualannya kentang. Nah, situasi ini dimanfaatkan
Karena yang tahu sebetulnya apa yang terjadi di dalam kan jajaran manajemen dan orang-orang di internalnya KFC. Maka mereka menulis seperti apa yang kalian lihat ini. Tapi saya akan menjelaskan lebih jauh lagi nanti sebelumnya adalah sebelum sampai ke situ nanti apa sih krisis itu, ya. Jadi krisis itu kalau kita membaca beberapa teori-teori dalam komunikasi itu adalah suatu masalah yang very huge crisis, ya, problem yang besar yang tiba-tiba muncul, yang tidak ada tempo, misalnya tiba-tiba wah ada gempa bumi misalnya, ya, lalu terjadi kerusakan di perusahaan kita, semuanya alat-alat yang ada di perusahaan kita yang tadinya bekerja dengan baik terjadi krisis, alat-alat rusak, mati, tiba-tiba nggak bisa berproduksi, itu bisa namanya krisis. Dia terjadinya bukan seperti apa yang kita prediksi. Jadi sesuatu yang muncul tiba-tiba, ya, mengganggu jalannya bisnis kita, dia memberi dampak yang negatif maupun bisa jadi mungkin itu suatu yang positif kepada suatu organisasi. Jadi krisis ini tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita perkirakan kapan sih mau terjadi krisis, enggak. Kapan sih krisis ini akan mengganggu di PGN misalnya, ya, di gas negara, nggak bisa. Kapan sih krisis ini mau terjadi? Sebentar dulu dong, saya kan mau merayakan lebaran ini, tunggu habis lebaran dong krisisnya terjadi. Nggak bisa yang seperti itu. Jadi krisis, kalian ingat saja bahwa dia terjadi tiba-tiba, suddenly, ya, nggak bisa diprediksi. Nah, apa yang terjadi kalau krisis ini kita alami atau perusahaan kita mengalami suatu krisis? Tentu saja kita akan merasakan apa yang disebut sebagai dampak yang buruk, ya, berakibat pada reputasi kita yang sorry to say tiba-tiba jatuh, ya. Sedangkan reputation itu kita bangun dalam jangka waktu panjang. Ya, reputation itu dibangun ibarat kalian meletakkan batu bata satu persatu, disusun sampai dia berupa bangunan yang tinggi. Tetapi begitu ada satu bencana, yaitu krisis tadi, bisa ambruk dalam hitungan detik. Jadi di mana itu terjadi karena apa sebetulnya, ya? Ini tadi karena ada suatu peristiwa. Jadi kalau di dalam public relation, krisis itu terjadi karena ada suatu kejadian, ada rumor yang dihembuskan barangkali pesaing bisnis kita, atau rumor yang mungkin di-create oleh orang dalam kita, gitu, ya. Ada rasa sakit hati, ada kekecewaan, mungkin seperti itu. Jadi ada peristiwa, ada rumor, tapi juga ada informasi yang nampaknya berpengaruh kepada reputasi kita, image kita, dan tentu saja perusahaan, kredibilitas dari perusahaan kita. Dia akan memberikan dampak yang demikian, ya, sebagai akibat dari adanya krisis tersebut. Nah, kalau terjadi krisis ini, kapan kita nanti bisa sampai ke medianya? Kita lihat dulu nih, ya. Krisis yang ditangani dengan cepat, tentu saja dapat menghentikan adanya rumor atau adanya pemberitaan yang berkembang di media massa dan juga di tengah-tengah masyarakat. Krisis yang besar yang pernah terjadi, yang sering kali menjadi contoh di dalam dunia ke-PR-an, dunia keuangan, adalah ketika terjadinya suatu peristiwa besar yang dialami oleh British Petroleum, ya, di Teluk Meksiko. Saya yakin mungkin di antara kalian ada yang sudah, atau di kelas mungkin ada dosen yang menjelaskan tentang ketika terjadi krisis seperti ini, atau mungkin nanti di kelas manajemen krisis yang benar-benar kelas manajemen krisis. Yang Mbak Amel jelaskan sekarang adalah yang berkaitan dengan peran media relations dalam krisis, ya. Nah, ketika terjadi pertumpahan minyak di Teluk Meksiko dari kapal besar, ya, kapal British Petroleum pada tahun 2010, minyaknya nih jatuh di lautan, ya. Ini tentu saja merupakan sebuah isu yang berkembang adalah pencemaran lingkungan, ya. Tumpahan minyaknya ini adalah yang terbesar atau yang terbesar dan terburuk di dalam sejarah Amerika, di mana British Petroleum harus membuat klarifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian harus mengupayakan hal-hal yang dituntut oleh
bisa jadi ada LSM di sana ya, ada publik yang minta pertanggungjawaban karena mereka sudah mencemari lautan ya. Jadi tumpahan minyak ini saya beberapa tahun belakangan saya lihat tidak ada lagi kasus-kasus terjadinya kebocoran atau pertumpahan minyak di laut. Namun dulu di tahun 80-an, tahun 70-an ini bisa jadi pertumpahan minyak di tengah lautan itu bisa terjadi antara satu kapal yang memindahkan minyak ke perusahaan lain di tengah laut ya. Biasanya itu terjadi ada pertumpahan minyak di sana. Nah, tapi ini pertumpahan minyak yang terjadi dari British Petroleum ini bukan sesuatu yang ketika mereka melakukan pemindahan, melainkan memang tumpahan yang terjadi karena accidental, kejadian yang sangat boleh kita sebut kecelakaan ya. Nah, kemudian pihak British Petroleum ini menanggapi hal ini tidak dengan cepat, ya, sehingga terjadilah persepsi di tengah publik yang buruk terhadap cara penanganan krisis oleh manajemen dari British Petroleum. Ketika CEO-nya mengeluarkan statement, ya, menyatakan kepada ada di tengah-tengah media, tentu itu disampaikan untuk orang banyak, dia mengatakan minyak ini kan tumpah di Teluk Meksiko. Ini lautan yang sangat luas. Teluk Meksiko tuh luas sekali. Ya, kalau ada pertumpahan minyak yang seperti yang terjadi dari kapalnya British Petroleum ini hanya jumlah yang sangat kecil di lautan di Teluk Meksiko ini. Jadi kalau kita lihat antara volume air di laut di Teluk Meksiko dengan apa yang dicemari dari minyak yang dibawa oleh British Petroleum itu mungkin tidak seberapa. Pernyataan yang demikian ini menunjukkan sikap yang arogan, ya, bukan menyatakan apa yang terjadi. Pertama tentunya kita selalu harus ingat ketika ada sesuatu terjadi seperti ini, manajemen maupun kita sebagai humas yang pertama kita lakukan pertama sekali adalah regret, ya, regret, say sorry. Kita menyatakan atas kejadian yang terjadi ini, atas peristiwa yang terjadi ini, kami dari perusahaan menyatakan simpati yang sebesar-besarnya dan juga meminta maaf atas kejadian yang tidak dapat kami prediksi sebelumnya ini. Jadi ada pernyataan maaf, bukan malah menyatakan ya ini kan nggak seberapa ya, Teluk Meksiko itu luas, ya. Apalagi dari beberapa buku menyebutkan CEO-nya pun itu hampir setengah dipaksa untuk keluar menyatakan atau memberikan statement ke media. Karena pada saat itu kalau nggak salah lagi libur atau lagi dia dalam keadaan yang sebetulnya bukan di jam kerja gitu. Kok saya harus keluar memberikan statement? Kalian harus ingat, pekerjaan PR itu sama dengan ibarat damkar, ya. Tidak ada yang namanya jam kerja. Yang namanya kebakaran bisa terjadi kapan saja. Bisa jam 2 dini hari ada gempa, ya, bisa jam 11 ada gempa, lalu ada bangunan yang hancur, kan kita nggak bisa bilang, sebentar saya mau tidur dulu nih, besok pagi ya gempanya ya, kan nggak bisa bilang seperti itu. Seperti juga tiba-tiba ada korslet listrik, rumah terbakar, kita nggak bisa bilang kebakarannya besok ya, pas saya melek ya, pas orang banyak yang melek nggak tidur seperti ini. Bukan seperti itu. Jadi orang humas harus menyampaikan kepada pimpinan yang namanya krisis bisa terjadi 24 jam dan tidak melihat waktu, dan kita harus siap mengeluarkan statement atau kita harus siap ke publik untuk menyampaikan apa yang memang terjadi di perusahaan kita. Ya, ini idealnya memang seperti ini ya. Kemudian tadi saya sebut si BP-nya ini CEO dari British Petroleum ini terkesan untuk menghindar, kemudian dia menyerahkan tanggung jawab untuk ke media kepada humas, kemudian mereka dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 62 miliar dolar atas pencemaran yang dilakukan di Teluk Meksiko ini. Apa yang terjadi pada perusahaan yang berbeda? Penanganan krisis yang saya sebutkan tadi, British Petroleum ini adalah perusahaan
internasional, multinasional, perusahaan besar di dunia, sehingga cerita ini sering dibawa di ruang pembahasan di kehumasan sebagai bagaimana reputasi dapat rusak akibat penanganan yang kurang baik dari penanganan krisis yang kurang baik. Tetapi bagaimana dengan yang terjadi di Singapore Airlines atau SQ, ya? Ini terjadi 10 tahun sebelum kejadian yang dialami oleh British Petroleum tadi. British Petroleum ini terjadi pada tahun 2010 ya di sini, sedangkan apa yang terjadi di SQ ini pada Oktober tahun 2000 di mana pesawat Boeing 747-400 SQ dengan kode penerbangan SQ006 terbang dalam perjalanan dari Taipei menuju ke Los Angeles, ya, dari Asia menuju ke US. Kemudian baru kecelakaannya terjadi setelah 10 detik pesawat tersebut lepas landas dari bandara Chiang Kai-shek di Taiwan, di Taipei. Kalian bayangkan, kalian berada di pesawat di mana katanya pesawat terbang itu kritisnya tuh disebut critical 11 ya. Mungkin ada yang pernah baca novelnya Critical 11, tapi agak berbeda. Kenapa disebut Critical 11 itu di novel itu? Karena memang di pesawat terbang dia mengadopsi dari apa yang ada di pesawat terbang. Ketika pesawat itu lepas landas, 11 detik pertama adalah titik kritisnya. Jadi katanya kalau udah 11 detik kita take off, ya semuanya biasanya going smooth ya. Nah ini baru 10 detik lepas landas dari bandara Chiang Kai-shek, terjadilah kecelakaan ini. Puluhan penumpang pesawat Singapore Airlines dari penerbangan yang tadi saya sebut tewas akibat pesawat ini gagal terbang. Pesawat SQ ini patah 3 bagian, kemudian terbakar. Dari 179 penumpang pesawatnya, korban tewas mencapai 81 orang. Jadi walaupun dibilang 179 bukan berarti semuanya meninggal, tetapi yang meninggal itu ada 81 orang, sisanya puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sorry, ini kayaknya saya salah ketik ya. Ini bukan Oktober 2000 tapi 2020. Mohon maaf. Nah, apa yang dilakukan oleh SQ? Langkah penanganan krisisnya seperti apa? Yang pertama, regret. Seperti saya sebutkan tadi ya, pernyataan maaf. Dari pihak SQ mengundang media ya, biasanya langsung media tanpa diundang pun biasanya sudah ramai ya, datang ke kantor pusat, mendatangi bandara, biasanya seperti itu. Pihak SQ menyampaikan penyesalan yang mendalam atas musibah tersebut. Jadi biasanya kita akan bilang, kita bukan hanya bilang kami menyesal, bukan seperti itu, tapi kita akan bilang bahwa atas kejadian yang menimpa pesawat SQ ini, kami menyatakan penyesalan yang mendalam, ya. Dan sesudah menyatakan maaf, kemudian take the responsibility, regret, responsibility, maaf, bertanggung jawab, ya. Yang kedua, bertanggung jawab ini adalah SQ menyatakan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Tetapi musibah tetap terjadi di luar prediksi, seperti tadi saya sebutkan. Dan ini tentu saja merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi SQ. Dia akan biasanya akan menyebutkan tim untuk mencari tahu apa yang terjadi, sedang bekerja bersama tim dari pemerintah. Biasanya ada seperti itu ya. Ada lembaga yang biasanya mencari tahu. Di Jakarta juga seperti itu ketika terjadi kecelakaan pesawat Adam Air, ketika terjadi kecelakaan pesawat Air Asia, seperti itu. Dari pemerintah bertanggung jawab dan dari maskapai penerbangan juga menyatakan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan ini merupakan pukulan berat bagi maskapai penerbangan tersebut. Namun mereka tetap akan meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh SQ dan juga tadi saya mention soal AirAsia, mungkin berbeda dengan
ada maskapai penerbangan berbiaya murah di tanah air yang kadang-kadang penumpang sudah protes ya, AC tidak jalan, pintunya copot karena didorong, didobrak oleh penumpang yang tidak tahan panas di dalam. Kemudian ada juga yang mereka terpaksa belum saatnya untuk take off, mereka sudah dimasukkan ke dalam kabin ya, tidak menunggu di ruang tunggu di bandara. Ya mungkin dengan alasan-alasan tertentu kita kurang bisa memastikan apakah kalau menunggu di ruang tunggu bandara mereka membayar, sehingga taruh aja masukkan ke dalam pesawat dan menunggu di sana. Tetapi mesin dan air conditionnya tidak dinyalakan, sehingga biasanya akan timbul kepanikan, orang merasa kepanasan dan sebagainya, komplain ke media dan kemana-mana. Apakah ditanggapi? Saya nggak tahu, sejauh yang saya tahu biasanya sejauh pengetahuan saya biasanya belum pernah saya lihat ada statement untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Mungkin di antara kalian, Mbak, saya pernah baca ada permintaan maaf dari maskapai apa misalnya seperti itu, atau ada pernyataan mengklarifikasi apa yang terjadi misalnya. Ada yang pernah baca nggak di sini? Bisa share mungkin? Mungkin saya terlewat ya melihat entah di TikTok atau di platform sosial media lainnya. Mungkin ada yang pernah melihat, nih Mbak, ada maskapai X. Saya Mbak. Silakan. Ya, jadi saya pernah membaca dan cukup ramai juga di media sosial. Jadi nama maskapai itu Batik Air. Itu dia, kalau Mbak tahu juga beritanya, adalah di kabin pesawat itu muncul asap yang tebal gitu ya, dan sempat penumpang panik dan minta untuk memaksakan keluar dari pesawat itu. Nah, prosesnya pun saya kurang tahu bagaimana proses penyelesaian itu, namun corporate communication dari Batik Air itu speak up terkait dengan hal yang terjadi, karena katanya mungkin corporate communication ini tidak mengerti tentang teknis yang terjadi di Delta seperti apa Mbak, tapi dia mendapatkan info dari pihak terkait yang mengerti dengan teknis pesawat tersebut bahwa terjadi kerusakan di bagian kabin, yaitu dari air conditioner juga tadi yang Mbak bilang sebelumnya. Jadi ada masalah di mesin ataupun di mana saya kurang tahu, tapi ada asap, dan mengklarifikasi hal tersebut dibenarkan dan meminta maaf, serta corporate communication itu speak up ke media. Oke, itu asapnya keluar dari ruang pilot atau di cabin penumpang? Cabinnya, Mbak, di tempat duduk penumpang ya, cukup tebal dan emang bikin panik sih Mbak, jadi cukup panas juga gitu. Dari mana sumbernya katanya? Kalau kemarin saya lihat dari detik.com. Bukan, maksud Mbak Amel. Oh, apa? Sumber dari asap itu, Mbak? Iya. Oh, sumber dari asap itu ya katanya sih air conditioner yang ada pada pesawat itu rusak dan mengalami gangguan gitu sih, Mbak. Jadi dari lubang. Iya, dari lubang atas itu. Iya, yang harusnya mengeluarkan dingin malah keluar asap. Gitu. Iya, malah keluar asap itu. Jadi itu belum. Oke, ya. Jadi dia membuat konferensi pers. Ini Krisna ya yang ngomong ya? Iya Mbak. Saya kurang tahu konferensi pers atau gimana. Cuma di dalam artikel itu menyebutkan corporate communication itu sudah speak up via platform apa, saya kurang tahu sih Mbak. Tapi sudah speak up. Oke, thank you Krisna. Ini beritanya hanya ada di Detikcom apa nanti boleh dicari di tempat lain? Ada juga? Sebenarnya ada banyak artikel yang meng-up ini, cuma mungkin saya lebih tertarik dengan apanya ya, lead-nya ya Mbak, kalau di Google. Seperti biasa Detik ya, berusaha untuk menarik perhatian lewat lead atau lewat judul ya, judul medianya, artikelnya. Terima kasih Krisna. Jadi tuh saya tiba-tiba ini. Jadi yang tadi kamu sebutkan ada di Detik, bukan berarti karena wartawan Detik yang bertanya ya, tapi berita ini ada juga di Kompas dan di berita online lainnya ya Krisna ya. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya baru tahu nih Krisna. Ini kapan ya kejadiannya ya? Masih di tahun ini sih Mbak, di bulan awal
Sebentar, saya make sure dulu ya, Mbak. Oke, boleh share ini aja, kasih ke Mbak Mel nanti linknya ya. Oke, siap. Saya juga kebetulan masukin tugas yang kemarin sih, Mbak, yang terkait. Iya. Oke, thank you Krisna. Ya, oke, makasih loh, saya senang yang seperti ini. Ada yang